Oke teman-teman, kembali lagi di channel saya. Kali ini saya mau buat konten ya tentang motor lagi. Konten tentang motor Aerox ini. Kali ini saya akan bahas ya tentang kelebihan dan kekurangan Aerox New Connected ini ya. Tadinya saya mau buat konten di luar, cuman kondisi kurang mendukung gitu ya. Jadi saya ada ide buat konten ini ya teman-temannya, belum pernah dibahas juga di channel saya. Jadi ini murni ya pendapat saya, dan mungkin teman-teman juga ada yang sependapat dengan saya ya mengenai opini saya ini ya. Jadi eh, kali ini saya akan bahas kekurangannya dulu aja ya dari si All New Aerox 155 ini, khususnya motor yang ini tahun 2022 ya teman-teman ya. Nah, dari kekurangannya ya, menurut saya yang pertama itu dari segi tinggi ya, tinggi tinggi jok atau tinggi motornya ketika kita duduk di atasnya, baik kita sebagai pengendara atau yang dibonceng ya, menurut saya itu eh, tinggi sih enggak, cuman memang cukup tinggi ya untuk motor sekelas Matic ya. Menurut data juga tinggi terendah ke tanahnya itu untuk Aerox 143 mm ya. Tinggi tempat duduknya itu 790 mm. Nah, jadi menurut saya orang dengan postur badan 160 ke bawah ya khususnya ya, yaitu akan eh, kesusahan gitu ya untuk naik motor ini ya, karena jaraknya juga cukup tinggi ya dari tanah ke joknya, bisa teman-teman lihat. Terus juga untuk yang diboncengnya juga pasti akan merasa agak susah gitu untuk naik ya, karena cukup tinggi gitu jarak dari tanah ke jok belakang kayak gitu. Nah itu eh, salah satu kekurangan menurut saya ya. Tapi nggak bisa jadiin acuan juga, motor ini tinggi atau gimana. Jadi bisa disesuaikan juga ya sama teman-teman semua. Kembali lagi ke preferensi teman-teman sendiri. Karena yang mengendarai motor itu kan kita ya, kita yang merasakan. Cuman yang saya rasakan feelnya seperti itu gitu ya teman-teman ya. Nah itu untuk kekurangan yang pertama ya, salah satunya itu. Terus yang kedua itu dari segi ini teman-teman, dari segi suspensi ya. Menurut saya si suspensi Aerox New ini cenderung lebih apa ya, soft, terlalu soft gitu. Jadi dibilang jeduk sih enggak, cuman ini kan saya standaran ya, nggak di downsize atau di apapun lah itulah. Jadi terasa terlalu soft aja gitu si suspensi untuk bagian depan. Sementara yang belakang itu cenderung lebih keras gitu ya, bukan soft gitu ya. Menurut saya sih agak kebalik gitu ya, cuman mungkin itu settingan dari sananya ya mas, seperti itu ya untuk motor ini ya. Itu saya jadiin kekurangan yang kedua ya di All New Aerox ini. Nah, terus kekurangan yang ketiga itu menurut saya si rem belakangnya ya. Rem belakang ini masih tromol ya, tapi ini udah saya ganti ya pakai KTC Extreme yang ada settingan preload. Suspensinya juga jadi bisa disetting lah untuk tingkat softnya sendiri. Menurut saya dengan penggantian jenis suspensi ini sangat berpengaruh ya terhadap riding teman-teman kayak gimana gitu ya. Itu saya jadikan kekurangan juga yang ketiga. Terus eh, tidak banyak ruang akomodasi ya. Maksudnya tidak banyak ruang akomodasi itu kayak bagasi ini. Memang bagasinya besar ya teman-teman ya, cukup besar, bisa teman-teman lihat nih ya. Nah, cuman ini nggak bisa menampung eh, kayak helm gitu tuh, helm half face tuh nggak semua masuk. Yang saya udah pernah coba itu di KT Kyoto itu masih bisa masuk. Kalau tipe half full face paling yang batok cell size-nya kecil ya, itu baru bisa masuk ke bagasi ini ya. Bisa teman-teman lihat. Nah, itu yang keempat. Terus ini juga sama ya. Nah, mencangkup ruang akomodasi yang tadi saya sebutkan, dengan adanya laci kayak gini ya, saya juga bingung ya ini lacinya, bisa teman-teman lihat ya. Nah, itu tuh ada soket ya, soket buat, nah ini yang di dalamnya tuh ya teman-teman. Nah, itu buat ngecas ya, ngecas HP bisa. Cuman kalau untuk HP-nya sendiri dimasukin itu nggak muat ya teman-teman ya. Terutama kan HP
zaman-zaman sekarang tuh udah 6 inch ke atas gitu ya, tapi kalau 5 inch kayaknya bisa masuk gitu, tapi agak riskan juga sih kalau naruh di situ. Botol minum juga nggak masuk teman-teman. Kalau naruh uang juga kan nggak mungkin di sini kan, takutnya hilang atau gimana ya. Jadi mungkin ini kayak variasi aja gitu ya kalau menurut saya. Soalnya saya juga nggak pernah pakai juga sih fitur yang laci ini ya. Nah itu kelebihan yang kelima ya teman-teman ya. Terus kalau soal fitur mungkin nggak adanya fitur traction control ya, tapi itu fitur di Moge sih. Cuman saya dengar rumornya di website akan ada Aerox yang dibekali fitur traction control ya. Ya kalau ada itu menurut saya cukup keren sih ya, motor matic tapi ada fitur yang ada di Moge gitu. Nah itu saya jadikan kekurangan. Terus paling kalau sama ini nih lampu nih, sama lampunya ya teman-teman ya, lampu utama all new Aerox itu menurut saya kurang terang. Teman-teman yang udah pakai atau yang setuju boleh di komen aja ya. Jadi lampu ini kan lampu halus nih ya. Nah lampu utama yang ini tuh menurut saya kurang terang gitu ya. Di malam hari itu nggak terlalu terang gitu ya si lampu utama LED-nya ini. Cukup mungkin teman-teman banyak yang mengganti dengan tipe Proji. Kalau enggak lampu-lampu lainnya yang lebih terang dari lampu standarnya ya teman-teman ya. Nah itu sama saya juga dimasukin ke dalam minus ya, yang ke-6 di all new Aerox ini. Paling dari segi kekurangannya menurut saya yaitu ya yang tadi saya bilang ada 6 poin. Paling dari ada satu lagi, sorry lupa, dari segi spionnya, tapi kalau itu sih opsional juga ya, karena namanya spion bawaan pabrik ya pasti begitu gitu, mengikuti SNI juga gitu kan, karena ya memang fungsinya spion sih buat ngelihat ya ketika ada kendaraan atau apa dari belakang, itu fungsinya spion kan ya. Nah spionnya itu menurut saya si tangkainya tuh terlalu lebar ya teman-teman ya. Nah itu selera sih sebenarnya sih kalau menurut saya gitu ya. Makanya ini saya ganti pakai spion X1 ya, tangkainya dia lebih pendek dan nggak nyerong gitu tuh. Nah jadi kayak gini bentuknya, jadi kelihatannya proporsinya tuh lebih pas gitu kalau menurut saya. Nah kayak gitu ya teman-teman. Sama ada kekurangan laginya berarti ke-8 ya. Ini sih nggak tahu perasaan aja atau gimana ya. Jadi saya isi bensin nih full nih, Pertamax tuh sekitar berapa ya, 65 ribuan segituan, cuman kerasanya agak boros aja gitu. Misal dari sekali isi full tank tuh paling cuman berapa puluh kilometer lah udah cepet habis gitu sih, lihat dari trip di sini ya, trip bensin, trip meternya. Nah itu juga sama saya jadi kekurangan ya, minus yang ke-8. Kalau teman-teman menemukan kekurangan atau minus yang lainnya boleh tulis di kolom komentar ya. Mungkin penjelasan dari saya nggak cukup komplit gitu ya teman-teman ya. Boleh teman-teman bantu dengan menuliskan kekurangan lainnya di kolom komentar ya teman-teman. Nah sekarang kita beralih ke kelebihan ya all new Yamaha Aerox ini ya. Yang pertama, saya yakin teman-teman juga pasti setuju ya dengan saya. Si desainnya itu sporty ya teman-teman ya. Jadi ada DNA sportinya gitu ya, seperti motorsport. Jadi salah satu alasan saya juga beli motor ini ya teman-teman ya. Nah salah satunya dari looks ya. Jadi dia tuh Matic Gambot gitu ya masuknya, Matic Gambot. Desainnya sporty dengan desain-desain tajam ya, bisa teman-teman lihat ya. Dan belakangnya juga memang desainnya sport ya, dengan tidak adanya behel besi di bagian belakang ya teman-teman. Jadi ya itu menunjukkan DNA sportinya di sini Aerox ini ya teman-teman. Terus kelebihan yang kedua nih, fitur konektivitas ya, itu cukup lengkap ya. Kayak tadi ada colokan soket buat cas HP ya, cas HP. Terus ini juga udah terhubung dengan Yamaha Motorcycle Connect ya. Jadi bisa dikonekin, si modulnya tuh ada di sini ya teman-teman ya. Nah ini modulnya ya teman-teman, kayak logo WiFi gitu ya teman-teman. Ada bacaan Yamaha-nya.
Nah, Motorcycle Connect ya. Cuman kekurangannya si Motorcycle Connect ini menurut saya dan beberapa teman saya juga ada keluhan lah gitulah. Katanya cepat lebih boros ke aki katanya kayak gitu. Makanya dicabut sensornya yang kecil saya pun dicabut ya teman-temannya. Jadi nggak pakai sensor itu, jadi nggak bisa connect ke aplikasi Yamaha-nya. Kayak gitu ya teman-temannya. Untuk masuknya kelebihan juga sih ya, di samping ada kekurangan ya teman-teman. Nah, terus kelebihan lainnya itu menurut saya dari segi mesinnya cukup bertenaga ya, di kelas 150 cc ya. Untuk penggunaan di dalam kota masih cukup nyaman lah, cukup enak gitu ya. Untuk riding sehari-hari ya, untuk harian gitu ya. Karena dibekali juga dengan teknologi dari Yamaha ya, VVA, variable virtual action ya. Pokoknya itulah VVA ya, teknologi dari Yamaha ya. Terus peningkatan dari tangki BBM ya dari versi sebelumnya itu saya masukin juga kelebihan. Jadi yang sebelumnya ya Aerox Old itu kan kalau nggak salah 4,5 liter ya. Kalau salah boleh tulis di kolom komentar ya yang benernya berapa liter. Nah, di Aerox New ini ada peningkatan nih jadi 5,5 liter ya untuk kapasitas tangkinya. Jadi teman-teman ada space lah 1,5 liter, yaitu space yang cukup lumayan nih untuk menempuh perjalanan teman-teman. Jadi bisa menghemat waktu juga lah untuk teman-teman ke pom bensin gitu. Nah, itu sama saya masukin kelebihan juga. Terus kelebihan berikutnya ke 5 ke 6 ya. Ke 6 kalau nggak salah ya. Penggunaan ban gambot ya teman-teman ya. Jadi untuk Aerox ini dia udah pakai ban gambot ya, ukuran standar. Ini saya belum diganti ya, masih ukuran standar ya. Ukuran standar yang depan tuh 110 ya, 110 per 80. Nah, ukuran belakang itu 140 per 70 ya. Jadi sama kayak ukuran motor sport R15 ya, cuman dia diperkecil lagi ya, ring 14 maksudnya, bukan ring 17. Itu juga saya masukin kelebihan ya, karena untuk menjaga kestabilan motor ini gitu kan, diimbangi dengan ban yang gambot gitu kan, di samping motornya pun yang gambot gitu kan. Nah, itu masukin kelebihan juga. Terus fitur ya teman-teman ya, yang terakhir menurut saya di kelebihan all new Yamaha Aerox ini, dari segi fitur di speedometernya itu cukup lengkap ya, bisa teman-teman lihat. Dia speedometernya udah digital ya teman-teman. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ada indikator jam. Ini trip meter ya, atau kilometer per jam di sini kecepatan. Nah, di sebelah sini ya ada tombol menu nih. Nah, ini bisa kita pencet aja gitu ya, nanti dia berubah mode. Nah, kayak gini ya. Dia ada konsumsi baterai tuh untuk voltase aki. Nah, terus ada trip oil ya, trip oil. Jadi teman-teman bisa tahu nih kapan harus ganti oli nih, sesuai dengan misalnya per 2000 meter, oh ini udah 2000 nih harus diganti nih. Nah, nanti ini bisa di reset juga ya teman-teman ya untuk trip oil. Nah, terus fan belt juga ada ya, trip untuk fan belt. Jadi teman-teman bisa tahu nih penggunaan meter fan beltnya udah berapa kilometer kayak gitu. Terus ini BL02 tuh ini lampu ya. Jadi lampu kecerahan layar si LCD-nya ini teman-teman bisa atur nih ya. 1, 2, 3 sampai 4 kalau nggak salah ya. Nah, terusnya ada odometer ya, bisa teman-teman lihat. Nah, ada odometer juga, ini udah 22.000 ya, 22.588. Odometernya bisa teman-teman tahu, kita pencet lagi ada trip 1 ya. Trip 1-nya itu 92,9 km. Ada trip 2. Terus ini ya, average eco konsumsi penggunaan bensin rata-rata ya. Nah, ini 38,1 ya punya saya. Mungkin punya teman-teman juga ada yang beda, dan ini gimana pemakaian juga ya. Kalau teman-teman sering dipakai ngebut tuh pasti ini lebih rendah lagi angkanya. Biasanya kayak gitu. Nah, udah sih paling itu aja. Jadi fiturnya tuh lengkap ya. Ini layarnya udah LED gitu kan. Dari segi fitur konektivitas udah cukup gitu kan. Udah ada Yamaha Motorcycle Connect. Itu saya masukin kelebihan juga ya teman-teman ya. Jadi menurut saya ya, kelebihan dan kekurangan si motor Aerox New ini
seperti yang poin-poin yang sudah tadi saya sebutkan. Kalau misalnya ada yang kurang-kurang, boleh teman-teman tambahin nih di kolom komentar. Misalnya, wah ada yang kurang nih, harusnya ini. Oh ada kelebihannya, ini mungkin tidak detail ya saya. Tapi yang saya rasakan dan yang spontan saya jelasin seperti itu ya teman-teman ya. Menurut saya gitu ya. Paling gitu aja review konten kali ini mengenai kekurangan dan kelebihan All New Aerox 155 ini. Jangan lupa like, comment, share ke teman-teman biar teman-teman juga nggak ketinggalan info terbaru dari saya ya setiap saya upload video. Mohon maaf juga nih masih banyak kurang-kurang dari setiap konten yang saya bikin. Mudah-mudahan kedepannya lebih improve lagi ya untuk bikin konten vlognya seperti itu ya teman-teman ya. Terus dukung channel saya. Sekian. Salam otomotif.